Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai soft delete. Jadi, soft delete itu adalah seolah-olah kita sebetulnya kita melakukan proses penghapusan data, tetapi data tersebut sebetulnya tidak benar-benar menghilang atau terhapus ya. Secara database sebetulnya dia masih ada, cuma di dalam soft delete itu datanya itu sudah hilang, tidak ditinggal, sudah tidak ada ya. Nanti kalau misalnya kita lihat di dalam dokumentasinya sendiri, di sini sama yang dikatakan ini actually remove record from your database. Silakan can also soft delete. When multi soft delete, they are not actually removed from your database ya. Sebenarnya masih ada databasenya, cuman di dalam sistem yang kita buat itu datanya sudah hilang ya. Nanti akan harus menggunakan yang namanya itu ada kolom, harus menambahkan dulu ya yang namanya deleted add. Jadi nanti ketika kita melakukan penghapusan data, nanti soft delete itu akan menambahkan atribut deleted add, nanti ada tanggalnya karena sifatnya itu timestamp kalau nggak salah. Jadinya nanti ketika dia nilainya ada di dalam deleted add, maka dia akan dihapuskan sebetulnya di dalam record dari sistemnya yang kalian buat, tetapi di dalam database itu masih ada ya. Sederhananya analoginya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian sering di dalam sebuah sistem operasi, entah itu Windows atau apapun itu, jadi kalau misalkan kita sudah menghapus file, itu kan tidak benar-benar kita hilang ya. Artinya data tersebut misalkan memang kita sudah hapus tapi pindah ke dalam recycle bin ya. Nah, soft delete itu analoginya hampir sama seperti itu ya. Nah, karena soft delete ini menggunakan kolom deleted add, sedangkan kita belum ada deleted add, maka kita harus menambahkan dulu deleted add-nya, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya apa ini tuh migrasi ya. Kita akan mencoba menambahkannya melalui migrasi. Kita tambahkan hanya satu variabel soft deleted ya. Oke, kita coba melakukan migrasi dulu. Saya clear dulu di sini. Oke. Make migration, create soft delete. Saya gunakan add saja ya. Add soft delete lectures. Tabelnya saya gunakan yang lectures. Ya, sebenarnya sudah selesai. Kita cek, kita buka file ininya ya, file database-nya. Ada soft delete. Di sini kita hanya menambahkan satu baris sebetulnya. Kita lihat aja di sini. Kita copy saja table soft delete sama table drop soft delete. Nah, seperti ini. Ini sudah ke lecture. Oke, kita jalankan migrasinya. Migrate. Ini sudah selesai. Kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada deleted add. Nah, jadi nanti kalau misalkan di sininya muncul sebuah tanggal timestamp, maka sebetulnya file tadi itu sudah dihapus ya. Oke, kita sudah buatkan soft delete-nya, kita hapus saja. Nah, yang kita lakukan selanjutnya, kita akan coba menambahkan dulu satu menu di sini ya. Nanti di sebelah lecture kita akan buat sebuah menu, anggaplah recycle bin ya. Recycle bin, jadi kita akan menampung semua file yang dihapus dari sini itu ditampung di dalam recycle bin tadi ya. Kita akan coba tambahkan dulu filenya di dalam app ya, kalau nggak salah ini ya. Ncan, oke, recycle bin saja. Recycle bin nanti diarahkan ke
trash aja ya. Ini sudah ada. Trash belum ada. Kita buat dulu ya. Yang pertama kita akan setup dari ini dulu ya. Kita buat yang ini saja. Kita buat dari yang ini aja. Ini diarahkan ke rutenya trash, lalu ini pun sama ya, trash saja, atau kita buat recycle bin ya, recycle bin. Recycle bin, indeksnya recycle, name-nya .bin saja seperti ini ya. Ini hanya untuk penamaan saja. Ininya recycle bin sudah. Saya buat ini dulu ya. Saya clear cache-nya dulu. Oke, sudah bisa. Lalu kita akan buat sebuah controllernya. Kita buat di sini. Saya pakai yang indeks saja ya. Ini tadi itu recycle bin ya, recycle bin. Oke. Nah, kita lihat fungsinya untuk menampung, untuk menyimpan semua hasil yang ini, yang di delete atau soft delete. Ini ada, nah ini restoring soft delete model, ada dengan menggunakan with trash, permain delete untuk force delete. Nah ini kita akan menggunakan ini retrieve only soft delete models. Jadi kita akan menggunakan flight only trash get ya. Ini lecture only trash, ini only trash get. Nah, seperti ini. Ini tetap saya gunakan tidak lecture ya. Trash trash pluralnya apa ya, trashes atau saya buat trash aja deh. With data, nanti kita buat di sininya view-nya trash ya, only trash get. Oke. Lalu kita buat saya pakai yang indeks saja. Kita buat halamannya dulu. trash.blade.php. Kita buat di sini dulu. Ini tambah data ya. Oke. This lecture is empty. Oke, sebentar saya lihat dulu datanya. Ini udah spot ya. Berarti yang header ini ya. Recycle bin. Tambah data, saya hilangkan aja. Berarti ini saya tidak gunakan pengkondisian ini aja, langsung saja di sini. Cuma aksi, aksi masih ada. Yang ini kita ganti jadi trash tadi ya. Trash, saya biar gampang aja gunakan tr. Ini juga tr juga. Ini juga sama tr ya. Coba nanti untuk yang bagian ininya nanti kita akan coba saya hapus dulu. Oke.
Untuk sementara ini bagian untuk tampilan halaman recycle bin-nya ya. Oke, kita lihat not found. Oh iya, ininya kan recycle bin ya, bukan trash, tadi lupa, maaf ya. Oke, ini saya lupa, di sini ternyata kan memang harus menggunakan prefix ya, lecture, maka ini tetap tidak usah menggunakan lecture. Jadi di sini tinggal menggunakan lecture sama recycle bin ya, karena ini prefixnya. Ini saya lupa, jadi ini dibiarkan seperti ini aja. Nah, setelah saya refresh, ini ternyata call to define method, metodenya belum dipanggil. Si metode ininya ya, si trash ini kita lihat dulu di sini, di modelnya. Nah, ini di dalam model harus menggunakan use soft delete ya. Kita buka model untuk yang lecture ya. Mana yang lecture ini, di model lecture. Oke, tinggal tambahkan aja seperti ini, use soft delete. Kita lihat, kita refresh lagi, thread episode delete not found. Sebentar, oh iya, lupa ini terakhir use nya ya. Dah. Nah, ini sudah ada sebetulnya, cuma belum muncul. Kita coba dulu ya di sini. Kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Untuk yang dosen pertama kita lihat recycle bin-nya. Nah, ini sudah ada datanya ya. Jadi datanya tidak langsung hilang, tapi masuk ke dalam recycle bin. Kalau misalkan kita lihat di dalam basis datanya pun, yang tadi saya bilang dilatitnya akan muncul ininya ya, timestamp ya, dia muncul di sini seperti ini ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi di dalam soft delete ini bukan hanya menampung, sama seperti itu juga dalam sebuah sistem operasi. Artinya saat kita datanya sudah masuk ke recycle bin, ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah bisa ada dua pilihan ya. Data di dalam recycle bin apakah akan di restore, akan dikembalikan ke file semula, atau akan kita benar-benar hapus atau dengan menggunakan fungsi force delete ya, atau benar-benar dihilangkan ya. Di sini pun kita akan membuat kemungkinan itu. Yang pertama kita akan buat nanti untuk yang restore, restore untuk setiap anggap ini file ya, restore untuk setiap record, sama delete atau destroy untuk setiap recordnya, sama restore untuk keseluruhan data yang ada di dalam recycle bin, dan ada nanti empty all ya, atau menghapus keseluruhan datanya, atau semua datanya ini kita akan hapus semua ya. Nah, yang akan kita lakukan pertama, kita buat dulu untuk yang restore-nya dulu ya. Yang restore mana tadi? Nah, kita buat di sini ya. Kita buat dulu di sini deh, sebuah public controllernya, restore. Nanti yang dilihat cari itu adalah berdasarkan ID. Nah, lecture only trash where ini DN sama dengan ID first ya. Ya, kita lihat dulu. Untuk yang restore nanti kita coba fungsinya. Oh, yang ini nih, kita gunakan fungsi restore ya, restore seperti ini. Lalu nanti kita arahkan
Status data berhasil dikembalikan aja ya, data berhasil dikembalikan, copy aja yang ini ya, return redirectnya ke back atau ke halaman itu juga ya. Nah, kita akan buat sebuah buttonnya yang buttonnya di trash ya. Karena tadi langsung mengakses fungsi metode ini ya, nanti kita akan langsung mencoba mengakses fungsi ini. Artinya kita akan buat sebuah anggaplah sebuah sebuah form ya. Kita pakai ini aja. Oke. Kita akan coba membuat sebuah formnya. URL-nya nanti kita akan arahkan ke lecture. Ini bukan lecture, tapi r adn, nanti kita arahkan ke restore ya. Metodenya menggunakan post saja. Button ini langsung kita akan buatkan submit ya, karena tidak harus memanggil delete function atau memanggil sebuah sebuah confirm dialog. Tapi kalau misalkan mau dibuatkan confirm dialog mangga silahkan, tapi untuk contoh ini kita tidak menggunakan confirm dialog ya, artinya yang ini kita hapus saja seperti ini. Restore kelas ini kita buat sukses. Oke. Lalu kita buat lagi di sini sebuah ini ya. Ini ID, lalu restore. Ini restore. Saya buat name-nya restore saja. Nanti karena ada restore biasa untuk per baris, satu lagi untuk yang restore all untuk semua kolom atau semua baris yang dihapus ya. Ini kayaknya sudah selesai ya. Restore. Oke. Kita coba dulu. Oke, ini masih ada. Kita langsung restore saja ya. Lecture restore. Oh iya, belum diaktifkan ya. Oke, saya refresh dulu case-nya. Restore post method. Oke, metodenya salah. Ini oke. Post ya. Berarti ini di case-nya dulu di refresh lagi. Ini untuk yang namanya dosen pertama ya, dengan ident satu-satu semua. Kita restore, data berhasil dikembalikan. Kita lihat datanya, ini dosen pertama sudah ada ya, dosen pertama sudah kembali lagi ya. Nah, kalau misalnya kita hapus juga, hapus saja. Oke, recycle bin ini sudah ada 2 ya. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya, karena tadi kita baru mengembalikan satu ini aja ya, satu baris saja. Nanti kita akan buat di sini di atasnya sebuah tombol untuk mengembalikan keseluruhan data. Jadi tidak usah satu persatu ya. Kita akan buat sebuah yang namanya restore all sebutnya ya. Oke. Kita buat dulu buttonnya ya. Karena tetap menggunakan form, kita akan buat dulu di sini aja formnya seperti ini ya, bersama. Ini kita buat restore all. Karena tidak menggunakan file, jadi untuk keseluruhan restore all kita buat seperti ini aja. Sisanya sudah sama ya.
Tinggal yang kita lakukan itu adalah membuat sebuah fungsinya restore underscore all, tidak menggunakan parameter ya, only trace. Nah, kita lihat fungsinya untuk restore all itu yang mana ya. Kalau tadi kan kita menggunakan restore, mana nih? Oh iya, saya lupa. Kalau tadi itu ini sebenarnya sama sih menggunakan fungsi restore, cuma bedanya kan tadi ada pengkondisian, artinya kalau misalkan untuk keseluruhan kita tidak usah menggunakan pengkondisian ya, langsung restore saja. Nanti saya buat di sini semua data berhasil dikembalikan ya, ini restore all. Ini sudah belum? Oh ya, ini belum. Kita coba tambahkan, buat dulu. Oh, ini restore all dot all seperti ini ya. Jadi ini rootnya kita buat seperti ini aja. Tadi kan di sini restore all ya. Di sini pun fungsinya lecture restore all ya. Sini sudah. Oke, kita coba fungsinya. Ini sudah ada ya. Oke, saya akan agak sedikit perbaiki dulu. Nah, ini sudah lumayan rapi ya. Jangan terlalu jauh, biar agak sedikit beda. Ya, ini untuk satu persatu, ini untuk keseluruhan. Kita coba untuk keseluruhan, semua data berhasil dikembalikan, semua datanya sudah nggak ada di ini ya, sudah nggak ada di recycle bin. Harusnya datanya kembali di sini ya. Tadi dosen pertama sama dosen edit ya, kita hapus ya. Oke, ini untuk fungsi restore sudah selesai. Kita tes up lagi ya, restore all ya, sudah. Yang akan kita lakukan selanjutnya itu adalah menghapus secara permanen ya, karena ini kan masih menggunakan sub delete, jadi semuanya masih ditampung. Cuma di sini prosesnya, di sini harus ada sebuah proses fungsi yang memang dia akan benar-benar menghapus semua datanya ya. Kita akan melakukan sebuah fungsi yang namanya disebut dengan, kalau di sini itu force delete ya. Kita akan menggunakan fungsi force delete untuk melakukan permanen deleting ya. Nah, kita akan coba tambahkan dulu di sini mekanismenya bersama seperti yang restore tadi. Jadi kita langsung saja di sininya ya. Ini saya buat destroy aja ya. Destroy ini pun sama, destroy, cuma itu bukan sebuah hal yang sukses ya, harus danger. Oke, lalu kita buat di sini ya, fungsinya bersama dengan yang restore yang biasa ini ya. Saya copy aja untuk yang restore. Sini saya buat destroy. Destroy sudah ada. Kita buat delete aja. Only trace where in the end. Nah, untuk yang fungsi ini tuh menggunakan force delete ya. Menggunakan force delete, bukan lagi restore. Force delete. Data berhasil hancurkan saja deh. Atau dihilangkan ya. Oke, ini untuk delete sudah. Rutenya kita lihat, rutenya belum. Menggunakan destroy ya, masih aman ya.
atau delete aja deh, jadi sama. Ini pun tadi fungsinya delete ya namanya, delete karena destroy ini untuk yang penghapusan data biasa. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada. Nah, untuk yang dosen pertama ya, kita lihat dulu di sini. Ini ada 3 ya, harusnya untuk yang dosen pertama. Untuk yang 111 kita delete. Ini silakan aja kalau misalkan di sini saya tidak menggunakan tidak menggunakan form dialog, jadi silakan nanti ditambahkan aja saat misalkan mau restore ataupun destroy itu muncul dulu form dialog, itu silakan saja. Nanti disamakan konsepnya seperti delete confirmation yang sebelum pada pembahasan selanjutnya ya. Kita destroy lecture bla 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 destroy not found. Tadi udah di cache belum ya? Oke, saya refresh dulu. Kita hapus, destroy, kan delete harusnya ya. Ini tidak sesuai dari, nah ini kita tadi menggunakan delete bukan destroy. Circle bin, delete, data berhasil dihilangkan. Kita lihat ini awalnya 3 ada di ini soft delete nya, kita refresh, ini datanya sudah ada 2 ya, artinya datanya memang tadi sudah benar-benar hilang ya. Nah, dengan menggunakan destroy. Nah, selanjutnya sama seperti yang soal, artinya kita akan membuat semua di sini empty ya. Kita akan membuat sebuah fungsi empty, artinya menghapus keseluruhan data yang ada di dalam soft delete ini ya. Mekanismenya hampir sama seperti yang ada di sini untuk yang restore all, tapi nanti kita buat di sini nama fungsinya, alamatnya ke empty aja ya. Ini pun di sini empty, artinya kita mengosongkan. Ini kita buat danger webnya kita buat dulu di sini aja deh. Empty, ini pun empty ya, empty, namanya empty. Lalu ini sudah, oh ya, tinggal bagian ini ya, tinggal function di controllernya. Kita buat empty tanpa ada parameter dan dihilangkan untuk yang pengkondisiannya. Nah, semua data berhasil dihilangkan. Oke, empty sudah selesai. Ini belum di refresh ya. Oke, kita coba empty, semua data berhasil dihilangkan ya. Jadi yang ini data pun semuanya sudah hilang ya. Jadi itu fungsi untuk yang soft delete. Jadi kita bisa istilahnya memilih dari proses menghilangkan data ya, dari proses delete data tadi di lecture ini kita hapus. Nah, artinya dari proses tadi itu datanya memang betul-betul sebetulnya tidak hilang, tapi diberikan penanda dari kolom deleted at sebagai timestamp-nya agar data tersebut tidak bisa ditampilkan di dalam record yang kita punya ya, tabel yang kita punya, dan data tersebut masuk ke dalam trash ya. Tadi kan ada yang only trash, jadi hanya trashnya saja. Nah, di sini pun data tersebut itu ada 4 kemungkinan ya. Di dalam fungsi recycle bin ini ya, kita ada punya 4 fungsi. Yang pertama adalah menghapus setiap record yang ada, atau mengembalikan setiap record yang ada, menghapus setiap record yang tersedia, atau mengembalikan semua record yang ada dan menghapus keseluruhan record yang ada ya. Konsepnya hampir sama seperti recycle bin di dalam
setiap ini ya, setiap sistem operasi ya. Jadi nanti silakan untuk yang lebih bagus lagi ya, memang di sini ada confirm dialog dulu muncul. Jadi confirm dialognya muncul, nanti akan diproses ketika user mengklik iya dan membatalkan ketika mengklik tidak ya. Jadi memang karena ini berhubungan dengan data yang nantinya akan benar-benar hilang, jadinya bisa dimunculkan dulu untuk confirm dialognya ya. Jadi silakan kalian bisa tambahkan saja ya. Mungkin cukup sekian pembahasan. Tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana mengupdate data, menghapus data, dan menggunakan soft delete. Silakan dipelajari, nanti saya share repositorinya ya, nanti saya share repositorinya di LMS. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.